Pak bingung kan ngesakne rek. Hati-hati. Kanan ae. Bisa. Bismillah, alon-alon. Bener, dipikir sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bolo-bolo daha budaya. Kemarin saya dapat informasi adanya sebuah temuan situs di sebuah tebing, kalau nggak salah di Sungai Lahar, Gunung Kelut. Lokasi situs berada di Kali Lahar Mangli, Dusun Lestari, Desa Wonorejo, Kabupaten Kediri. Nah, ini lokasinya berjarak sekitar 1,1 km ke arah selatan Balai Desa Wonorejo. Nah, kebetulan ini hari ini bersamaan dengan adanya survei dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Kita lihat ini dari Pak Eko Kasih Muskala, terus Mas Denny, admin wisata Kabupaten Kediri, dan didampingi salah satu warga naik ke lokasi struktur untuk melakukan pendokumentasian. Ini lokasinya cukup curam ya, dengan komposisi tanah berupa tanah pasir, material vulkanis Gunung Kelut, apalagi posisi di aliran Sungai Lahar, dan terlihat longsoran kecil-kecil pasir di area struktur. Ini cukup mengkhawatirkan, mudah sekali longsor. Ini lokasi struktur pada kedalaman sekitar 2 meter lebih ya dari permukaan tanah sekarang ini. Dan kalau dari bawah ketinggian sekitar 6 meter dari dasar Sungai Lahar. Dari kesaksian warga, jika struktur lestari ini ditemukan karena adanya longsoran pada dinding Sungai Lahar saat para penambang pasir, karena ini lokasinya berada di penambangan pasir ya. Dan longsoran dari atas itu kan waktu musim kemarin, musim kemarau, jadi ada longsoran sedikit, terus kemudian ada kelihatan sedikit, akhirnya terus diperlebar itu. Awalnya itu dugaan awal pemuda sini apa Pak? Ya candi. Langsung Candi ya. Langsung lanjut. Iya candi. Terus setelah itu mungkin dari pihak desa sendiri gimana menanggapnya? Kalau dari pihak desa baru kemarin sekitar 1 mingguan itu langsung ke sini terkait hal itu. Memang tanahnya ini kan sebelumnya kan dikatakan wilayah Desa Wonorejo kan belum tentu. Permasalahan kan ini kan masuk aliran Lahar Kelut yang masuk Balai Besar Berantas Surabaya. Oh, BBS. Yeah. Tapi ini masuk dusun apa Pak? Dusun Lestari. Dusun Lestari. Ini dari Pak Kepala Desa, harapan mungkin dari temuan struktur ini, situs ini. Ya, harapan kita tindak lanjutnya ya kemarin kan berhubung ini masuk wilayah daerah aliran Lahar Kelut, otomatis karena nantinya tidak menutup kemungkinan untuk dari pihak desa sendiri demi keamanan dan kelangsungan terkait dengan situs ini, otomatis nanti secara langsung dari desa akan menunjukkan mungkin dari Karang Taruna terkait dengan penjagaan situs ini supaya tetap lestari. Gitu. Upaya desa ke depan berkoordinasi dengan pemerintah. Ya, upaya dari desa sudah ada koordinasi dengan Pak Camat dan nantinya mungkin diteruskan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Atas teman ini nanti ke depannya jelas akan kami laporkan ke BPJP, bisa mungkin juga akan kami laporkan ke atasan kami. Nanti kita buatkan nota dinas ke Ibu Bupati bahwa di Desa Wonorejo, Dusun Lestari, Desa Wonorejo, Kecamatan Punju telah ditemukan sebuah candi era Kediri yang nantinya akan kami juga koordinasi dengan BPJP, apakah nanti BPJP turun
kapan. Nah, nanti akan kita temani seperti halnya waktu di bandara kemarin itu. Dan nanti kami seizin Pak Lurah, kami akan membawa hanya 2 bata ini kita taruh di museum kami. Ini sewaktu-waktu seandainya namanya bencana kan kita nggak tahu. Ini runtuh tapi peninggalannya kan masih ada di museum kayak contohnya di Adan-Adan kemarin. Itu. Mungkin terkait koordinasi dengan BPJB, kira-kira untuk upaya penggalian lebih lanjut ada kemungkinan apa tidak? Kemungkinan mudah-mudahan kami harapkan begitu. Apakah nanti penggalian ini ada kaitannya dengan pandemi corona apa enggak? Nah, karena kami di 2 kegiatan kami dipending karena memang ada corona kayak di situs Adan-Adan. Iya. Nah, itu kita akhirnya dari Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, itu ditunda tahun depan. Terus Tondowongso yang harusnya tahun ini oleh BPJB juga ditunda tahun depan. Ya, ini nanti kalau bisa memang di Wonorejo ini kan tidak seluas di Tondowongso, dan nanti mudah-mudahan dengan tidak luasnya ini BPJB bisa melaksanakan tahun ini. Ini nanti kita koordinasikan. Dan kita dapat informasi cepat sekali dari teman-teman wartawan, dari teman-teman komunitas. Artinya bahwa ternyata kepedulian masyarakat dalam hal pelestarian budaya sudah cukup baik, sudah cukup tinggi. Nah, kemarin sudah saya laporkan ke Pak Yuli, dan Pak Yuli juga bergerak cepat untuk segera didatangi hari ini. Nah, kami tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Lurah dan Pak Camat di Balai Desa, dan kita melakukan kunjungan di sini. Nah, dari pengamatan ini sementara yang kita lihat memang awalnya saya pikir sudut bangunan ya yang cukup besar, tapi ternyata ini bukan sudut bangunan, tapi benar ini adalah ODCB, objek diduga cagar budaya. Dimensinya antara 150 persegi, 140 persegi dengan tinggi 150, tadi sudah diukur, agak curam. Kalau dari struktur bahannya, kalau kita lihat memang ini termasuk tergolong lama. Kita belum bisa menyebutkan angka tahun ya, tapi kita hanya bisa melihat secara rentang waktu. Karena kalau kita nyebut angka tahun harus ada data yang tersisa di sana yang menyebutkan angka tahun. Tapi sementara ini kita hanya menggunakan rentang waktu, bahwa dengan material bahan semacam ini populer digunakan periode sebelum Majapahit. Karena Majapahit biasanya struktur batanya ini lebih tipis dan lebih keras, karena masa kemudian itu prototipenya ada di masa lalu. Jadi artinya ini mungkin era awal. Nah, kalau kita lihat dengan lingkungannya di Wonorejo ini memang ternyata banyak tinggalan-tinggalan yang periodisasinya abad ke-9 sampai abad ke-11. Seperti di Mbodak itu juga ada umpak yang tipenya adalah tipe Mataram Islam, Mataram Kuna yang ada di gaya-gaya Jawa Tengahan gitu. Nah, dan kita lihat lagi dengan korelasinya dengan beberapa situs yang lain. Di sini ada Candi Ndoro dengan struktur bahan yang sama. Dan kalau kita ingat lagi pada tahun 83 kalau nggak salah itu ada penelitian di Jatimulyo, ada petirtaan Jatimulyo. Dan itu kalau kita lihat dengan seksama memang struktur batanya hampir serupa. Cuma ini dimensinya lebih kecil. Nah, untuk fungsinya sendiri kita belum bisa pastikan. Yang jelas ini ada 2 struktur di sini. Terkait dengan ini sungai, apa ini secara geografis sungainya dulu sudah terbentuk, apa sungai baru, kita juga belum bisa pastikan, butuh kajian lebih lanjut. Dan kemungkinan nanti yang secara teknis dari BPJB yang lebih mendalami keberadaan candi ini. Jadi itu gambaran awalnya hanya sementara baru kita simpulkan di situ saja. Kalau bentuk temuan selain strukturnya apakah ada yang lain? Ya, jadi kalau menurut informasi, karena ini tadi dilihat juga sudah tidak ada, ini katanya ada semacam periuk begitu ya, periuk. Cuma kalau disampaikan tadi periuk ada di atas bangunan kok tidak lazim, karena di candi-candi itu yang namanya periuk mesti malah di bawah bangunan karena dia sifatnya sebagai prive. Nah, apakah ada perubahan fungsi atau bagaimana ini kita juga belum tahu, belum butuh kajian lebih dalam. Di sekitar lereng Kelut mungkin, ya. Secara umum mungkin, secara umum di lereng Kelut ini untuk penemuan-penemuan seperti ini biasanya di bawah
di kedalaman berapa sih Pak? Mas? Ya, jadi kalau untuk temuan di lereng Kelot itu bervariasi. Kalau kita lihat di Jatimulyo, itu kedalamannya hampir 7 meter di bawah permukaan tanah. Jadi memang sangat dalam sekali. Sedangkan ini kalau kita lihat dengan muka tanah sekarang kurang lebih kedalaman 2 meter. Nah, mungkin yang kita bisa gambarkan dulu tanahnya berkontur. Jadi di sini termasuk dataran tinggi. Sedangkan di Jatimulyo dataran rendah. Cuma karena tersiram abu vulkanik Kelot semua jadi rata. Jadi ketika ditemukan ada yang tinggi, ada yang di bawah. Sekarang rata. Dari dulu konturnya begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti untuk di sekitar sini, Kepung, Puncu, itu dampak dari material vulkanik Gunung Kelot sangat berimbas untuk peninggalan masa kerajaan gitu. Betul. Jadi dampaknya sangat besar sekali karena memang lokasinya juga berada dekat dengan sumber ininya, erupsinya. Jadi otomatis jelas terdampaknya lebih tinggi. Dan untuk saya tambahkan lagi, untuk kita mencoba memetakan untuk Cagar Budaya Kabupaten Kediri memang peninggalan yang tertua itu memang ada di daerah timur, rata-rata dari daerah timur, mulai dari Kepung, Puncu sampai Kandangan itu rata-rata memang lebih tua kalau kita lihat secara umum, secara periodenya. Dan kalau yang di Kediri pun nanti hampir sama dengan yang ada di Kasembon, ada Candi Sabto dan sebagainya. Ini materialnya hampir sama. Lebih tua. Ya, cuma dulu kan satu wilayah, sekarang kan terpisah oleh administrasi. Ngantang, betul. Terus di sekitar sini mungkin yang peninggalan sudah tampak mungkin apa saja? Yang paling spektakuler dari daerah sini itu yang peninggalan dari Sukabumi. Sukabumi di Kampung Baru itu adalah Prasasti Harinjing. Prasasti Harinjing berasal dari wilayah ini yang menceritakan tentang pembuatan sudetan sungai. Artinya sungai buatan yang dibuat oleh manusia. Karena di atas sering banjir, dibuatlah sudetan dari sini ke barat sana, berhilir di Sungai Berantas. Itu yang paling hebat dari wilayah ini. Mas Iko kalau menjelaskan dugaan bangunan ini mungkin sudah bisa. Yeah. Ini kalau dugaannya kita memang belum bisa pastikan ya. Yang jelas kalau memang kita mencoba merekonstruksi dari yang sudah ada, seperti Candi Dunglur, terus Candi Tondowongso, itu candi-candi era Kediri atau sebelumnya itu rata-rata memang bangunannya lebih kecil. Nah, ini orientasinya kalau dia ke barat mestinya ada ceruk di sebelah timur. Tapi ini kan belum kelihatan ceruknya karena masih tertutup tebing. Nah, ini belum tahu apakah ini gapura atau bagian dari candi. Kalau candi kemungkinan juga bisa karena di selatan itu ada struktur lagi. Oh iya. Kan dia biasanya kan candi nggak sendiri, mesti ada candi perwaranya pendampingnya. Situs lestari ini terancam kelestariannya. Ya, semoga kolaborasi yang baik antar berbagai pihak nanti ya mampu menyelamatkan warisan budaya bangsa ini dari kehancuran. Karena kita lihat lokasinya rawan longsor. Jadi, mungkin cukup dari saya. Salam pemajuan kebudayaan. Maju berbudaya. Iki tak siap di video lagi. Ya Allah malah. Pak bingung kan masakne rek. Hati-hati. Kanan ae. Bismillah lan-lan. Tadi bapaknya bisa loh, Mas. Tadi bapaknya kira-kira beda skillnya. Tadi dia naiknya bareng bapaknya soalnya. Ditinggal bareng. Apik anu ning Nggih, niki enten. sikune barang ya sing tambahan itu lho. Berpelipit. Takian. Berpelipit. Dipikir sih. Oh, alon-alon, Mas. Nah, bingung dia. Buat strategi Mas. Turun nih.
Sini nggak ada pegangan soalnya. Oh,